Kamu apa kabar? Baik, Bu Astari. Bu Astari kesini mau nyari Mas Satria. Tadi Mas Satria lagi keluar, Bu. Katanya mau ada tugas investigasi di tempat lain. Enggak kok, saya nggak lagi nyari Satria. Saya emang sengaja kesini mau ketemu sama kamu. Ketemu sama saya. Ada apa ya, Bu? Saya perhatiin kamu lagi pakai cincin tunangan ya? Emangnya kamu udah tunangan? Udah, Bu. Udah. Terus tunangan kamu mana? Tunangan saya udah pergi, Bu. Kita nggak ditakdirin untuk sama-sama. Ya ampun. Maaf ya. Lagian kalau memang gagal tunangan, kenapa cincinnya masih dipakai-pakai? Saya boleh lihat cincinnya? Boleh kok, Bu. Kenapa Sekar? Keras ya? Gak bisa dilepas. Coba sini, Tante bantuin. Bisa sama Tante. Harga Tante kan kuat loh. Strong Tante. Sini. Bisa. Sini Mbak Tante. Aduh. Ini pasti agak gudang di balik muka badak nih. Aduh. Ah. Bu Astari. Aduh, Bu. Aduh. Tolongin aku Sekar. Sakit ya, Bu? Aduh, lumayan sakit banget ya. Ini kok cincin kamu keras banget ya, nggak bisa dilepas. Iya, Bu. Emang dari dulu kayak gitu. Saya juga pengen lepasin, tapi susah banget. Jadi ya udah, kira saya pakai aja. Dan kali ini aku kedatangan narasumber aku yang baru. Dia seorang suster di salah satu rumah sakit. Namanya Suster Sekar. Dia akan membagikan cerita horornya selama bekerja di salah satu rumah sakit ini. Ini kenangan terakhir aku sama Mbak Carmila. Sedih banget. Gue juga sedih kalau ingat si Carmila. Sepertinya dia orang baik, tapi kok matinya mengenaskan begitu. Bau ini muncul lagi. Iya nih, bau apaan sih? Wah, pasti arwah nih. Bikin gua mual aja. Gua heran. Jarang-jarang arwah wangi kayak gua baunya. Nah. Lu yang pusat dah. Udah bau, mainnya tempat sampah lagi ya, tambah bau lah lu, gimana sih? Carmila. Untuk suami aku tercinta. Nah, petunjuk tuh. Roman-romannya gua ngenalin tuh tampangnya. Dia. Sekarang. Hei. Kamu gak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Maaf kalau aku terlambat. Senang kamu selamat. Makasih, Satria. Menurut Komandan, di mana kira-kira keberadaan Ruben?
Kita udah berusaha cek CCTV kosannya. Tapi kita belum dapat petunjuk kemana dia pergi. Feeling saya bilang, podcast Carmilla bakal ngasih kita petunjuk. Sar. Ini kemana? Hai guys, sekarang aku lagi ada di studio game yang aku bikinin untuk suami aku tercinta. Hai. Sayang, makasih ya. Ada satu yang ketinggalan. Studio podcast Carmilla. Kita belum cek ke sana. Bisa jadi Ruben sembunyi di sana. Kalau gitu kita langsung ke sana aja, Komandan. Bersiap? Siap, Dan. Kami permisi. Ya. Halo, Sekar. Ada apa? Saya curiga sama studio di salah satu podcast Mbak Carmilla. Mungkin bisa dapetin petunjuk di sana. Ternyata feeling aku dengan Sekar sama. Aku makin yakin Ruben ada di sana. Sekar, makasih informasinya. Aku dan anggota akan menggeledah studionya sekarang juga. Tante, gimana? Tante udah dapat belum informasi soal cincin tunangannya Sekar? Sekar nggak jadi tunangan. Tante, aku nggak mau tahu ya. Tante harus dapetin cincin itu dari Sekar. Gara-gara tante aku jadi bad mood, tau nggak? Sampai-sampai aku tuh harus nge-hire editor, tau nggak? Aku udah bikin sih lowongan buat editor, tapi belum ada yang nyangkut. Halo? Saya mau ngelamar jadi editor. Saya tertarik karena bayarannya bagus. Boleh aja, tapi saya minta portofolio dulu ya. Mbak bisa datang ke studio saya langsung, biar Mbak lihat sendiri hasil editannya. Oke. Silakan Mbak, lihat editan saya dulu. Loh? Ya gimana mau lihat hasilnya kalau lampunya aja kayak gini? Sebentar Pak. Saya cek makanannya dulu. Silakan duduk. Sepertinya si Carmilla mau kasih petunjuk nih soal siapa pembunuhnya. Kenapa tangan aku gerak sendiri? Ngancam kamu. Kenapa kamu buka laptop saya tanpa izin? Ternyata kamu suaminya Carmilla ya, yang memiliki podcast terkenal itu. Dan saya udah baca beritanya, kalau Carmilla itu tewas. Kamu kan pembunuhnya. Iya kan? Jangan kamu. Lepas! Tolong! Lepas! Lepas! Aduh, gimana sih ini? Sekarang ngapain kemari? Kamu rupanya. Ternyata kamu ya yang bunuh Carmilla. Istri kamu sendiri. Tega kamu.
jadi ribet nih urusannya. Gua cari bantuan aja dah. Aduh, gimana caranya ngasih tahu bahwa si Sekar sama si Bella lagi disekam sama si Ruben? Sepi Dan. Sebenarnya Ruben nggak ada di dalam studio Dan. Soalnya lampu di dalam nggak ada yang menyala satupun Dan. Iya, lampu mati, jendela dan pintu tertutup rapat. Tapi kita nggak boleh lengah, setiap harus kita kontrol terus studio ini. Untuk sementara, kita balik ke kantor. Lampunya nyala. Artinya ada orang di dalam. Jovi, Tara, dobrak pintunya. Siap Dan. Jangan bergerak, serahkan diri Anda. Jovi, Tara, bawa dia. Siap. Jovi, Jovi. Satria, tolong aku, Satria. Mas Satria. Iya, Satria. Aku harus selamatin siapa duluan? Jangan ada yang bergerak. Atau aku sakiti sekarang. Ruben, tolong kooperatif. Serahkan diri. Jangan sampai kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Diam kalian semua. Aku habisi perempuan ini. Jangan macam-macam ya kalian. Aku nggak bisa bertindak gegabah. Justru itu bisa membahayakan nyawanya Sekar. Cukup, Ruben. Serahkan dia. Cukup, Ruben. Ruben! Cukup. Diam. Ruben, cukup. Ruben! Ruben, lepasin dia. Mas Satria. Ruben, lepasin dia. Mas Satria. Rasain lo, jahat banget sih jadi orang. Kamu nggak apa-apa, kan? Nah, mampus lu. Tembak kakinya. Sayang cuma satu, bukan dua-duanya. Jovi, amankan. Mas Ruben. Mas, kita harus bawa Mas Ruben ke rumah sakit segera. Lu bye-bye amat sih jadi orang. Cukup, Ruben. Ruben! Diam kamu ya. Ruben, lebih baik kamu serahkan dia. Satu kakimu udah saya tembak. Jangan sampai setelah ini peluru saya tembus ke kepala kamu. Diam! Kalau ada polisi yang berani mengikuti aku nggak segan-segan akan bunuh perempuan ini. Nekat amat lu, kagak ada kapok-kapoknya. Siap. Jovi, Tara, aman kan? Rasain dah tuh. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apa motif kamu setega ini sama Carmilla? Cukup ya, Mas. Aku udah gak tahan lagi hidup sama kamu, Mas. Aku nyesel.
Harusnya aku nggak usah nikah sama kamu kemarin dan fokus sama podcast aku aja. Karena kamu cuma ngabisin duit aku aja dan kamu cuma menalu bagi kehidupan aku, Mas. Jaga mulut kamu ya. Kalau kamu nggak bisa jaga mulut kamu, aku akan buat kamu nggak bisa bicara seumur hidup kamu lagi. Makasih juga untuk suami aku Ruben karena udah berbagi pengalamannya selama menjadi editor di salah satu stasiun TV. Kasih juga ya sayang. Pokoknya buat kalian yang jadi editor di TV, pasti pernah juga kan ngalamin kejadian horor. Pokoknya buat teman-teman para editor, please banget kalian share cerita horor kalian. Nanti aku bakalan baca dan aku bakalan ceritain di podcast horor aku ini dan kita sama-sama merinding. Maaf nih sayang, maaf ya agak panjang. Emang bener ya kalau di TV itu sarangnya gudang setan gitu? Oh bener sayang? Iya. Katanya sih gitu ya. Karena secara ilmiah, makhluk astral itu bisa terdeteksi di area yang banyak pemancarnya. Nah, stasiun TV itu kan banyak pemancarnya. Makanya ada mitos, semakin tinggi gedung, semakin angker. Gak ada yang boleh memiliki Carmilla selain aku. Kamu salah, Ruben. Itu bukan cinta namanya. Itu obsesi. Dan itu salah. Sekarang, saatnya kamu menanggung semua pertanggungjawaban atas apa yang kamu buat. Jeffy, Tara, bawa dia. Jangan. Ayo. Sekarang. Hey, kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Maaf kalau aku terlambat. Senang kamu selamat. Makasih Mas Satria. Mengapa cinta tak bisa ku